ابتغاء لمرضات الله ورحمته الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. كلام قادم لا يمل سماؤه عن قول وفعل ونية به أنزف من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جالي وحيرتي. فيا ربي متعني بسر حروفه ونوّر به قلبي وسمعي ومقلتي وسائل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل ثم sahabati. Ya, kita lanjutkan Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu, berpegang teguhlah kamu sekalian, berpeganganlah kuat-kuat, bihablillah, dengan tali Allah, dengan agama Allah, jami'an, semuanya. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian tercerai-berai. Wadhkuru, ingatlah kalian nikmatallahi, atas nikmat Allah, alaikum, yang telah diberikan kepada kamu sekalian. Idh kuntum,
ketika dulu kamu sekalian itu a'daan, saling bermusuhan. Fa'allafa, maka kemudian Allah mempersatukan baina qulubikum, di antara hati-hatimu sekalian. Fa'asbahtum, maka jadilah kamu sekalian bini'matihi, atas nikmat Allah jadilah kamu ikhwanan, bersaudara. Wa kuntum, dulu kamu sekalian itu berada ala safa hufratin, berada di tepi jurang, minan nari, dari neraka. Fangqadhakum, maka saya selamatkan, kata Allah, kamu sekalian minha, dari tepi neraka tersebut. Kadzalika, demikianlah, yubayyinu, Allah akan terus menjelaskan, Allah lakum, untukmu, ayatihi, ayat-ayatnya Allah, la'allakum, supaya kamu sekalian tahtadun, mendapatkan petunjuk. Ini asbabun nuzulnya bercerita tentang suku-suku Arab yang selama ratusan tahun itu sebelum dipersatukan oleh Rasulullah SAW, mereka itu biasa berselisih. Antar suku itu saling perang dan tidak ada yang bisa mempersatukan. Maka mereka akhirnya bisa bersatu. Bahkan ada beberapa suku yang memang benar-benar ratusan tahun itu tidak pernah berdamai. Mereka itu berdamainya itu setelah masing-masing itu masuk Islam, mengikuti kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian oleh Rasul mereka diingatkan sebagaimana pesan Allah, wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah dengan agama Allah. Artinya ini bisa kita pahami bahwa tidak ada hal apapun di dunia ini yang bisa mempersatukan kita kecuali kita bisa bersatu hanya karena agama Allah. Jadi di mana-mana itu tidak bisa dihindari yang namanya konflik. Kita berumah tangga itu tidak mungkin akan seide terus, pasti akan banyak perbedaan. Namun perbedaan itu akhirnya bisa dipersatukan kalau semuanya itu ingat bahwa kita harus berpegang teguh kepada agama Allah. Jadi organisasi apapun, perkumpulan apapun itu tidak ada yang bisa menjamin bahwa itu tidak akan terjadi perpecahan. Yang bisa menjamin adalah hanya kalau semua anggotanya itu berprinsip ya hanya cari ridho Allah itu saja. Pokoknya kalau semuanya itu motivasinya hanya berpegang teguh pada agama Allah, cari ridho Allah, hanya itulah jaminan bahwa kita tidak tercerai-berai. Maka wa'tasimu, berpegang teguhlah kamu sekalian pada waktu itu wahai orang-orang Arab dengan agama Allah, wala tafarraqu, jangan tercerai-berai. Persatuan itu membuat kita akan menjadi kuat. Bangsa Arab pada waktu itu karena kelompok-kelompok kecil saling berselisih antara suku, ya mereka tidak pernah menjadi bangsa yang besar karena tiap suku itu merasa lebih hebat daripada yang lain. Namun begitu akhirnya mereka bisa bersatu mengikuti Rasulullah, akhirnya bangsa Arab jadi bangsa yang disegani. Nah demikianlah kita pun seperti itu. Jadi laksana tangan ini bahwa kalau jari jemari ini tidak bersatu, ini nggak bisa ngangkat meja. Jadi kalau jari-jari ini bersatu, ini banyak pekerjaan bisa selesai. Tapi kalau tercerai-berai, ya ada sih pekerjaan selesai, tapi biasanya pekerjaan kecil-kecil. Nah tapi kalau jari-jari ini bersatu, maka pekerjaan-pekerjaan besar itu bisa terselesaikan. Maka persatuan itu sangat penting. Kunci persatuan itu
Nah, cuma celakanya kadang-kadang itu ada orang itu naudzubillah itu bersatu tapi bukan bersatu dalam kebaikan, tapi bersatu dalam keburukan. Ya karena memang persatuan itu bagus, ya mereka jadi kuat. Makanya Sayyidina Ali itu pernah berpesan bahwa al-haqqu bila nidhamin yahlibuhul batil bin nidham. Hak kebenaran kalau itu tidak diperjuangkan dengan nizam, dengan sistem, dengan sebuah persatuan, yahlibuhul batil bin nizam, maka kebenaran itu ya akan kalah dengan kebatilan yang itu mereka bersatu ada sistemnya. Jadi makanya yang baik-baik, yang benar-benar itu harus bersatu, jangan sampai yang keliru, yang salah pada bersatu. Akhirnya nanti yang baik-baik itu, misalkan kita di masyarakat itu yang benar, yang baik itu akhirnya cuma pada diem-diem. Kenapa? Nah, aku anak kancane, engko aku dimusuhi dewekan. Nah, maka yang baik, yang benar itu harus bersatu. Wadhkuru, dan ingatlah kamu sekalian nikmatallahi alaikum, atas nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu. Id kuntum, nikmat apa? Bahwa dulu kamu sekalian itu a'daan, saling bermusuhan. Fa'allafa baina qulubihim, maka Allah itu mempersatukan hati-hatimu sekalian. Wahai orang Arab pada waktu itu yang telah masuk Islam, ingatlah kamu ini bisa bersatu itu adalah karena nikmat Allah. Kamu dulu bersuku-suku saling berperang, saling bermusuhan. Lalu oleh Allah itu hati-hatimu yang dulu saling membenci kemudian dilembutkan oleh Allah, dipersatukan, akhirnya bersatu. Fa asbahtum bi ni'mati ikhwanan, maka jadilah kamu sekalian dengan nikmat Allah itu akhirnya jadi bersaudara. Jadi agama ini adalah nikmat Allah yang sangat besar, karena agama Islam ini itu menjadikan orang-orang yang berbeda-beda, yang bermusuhan itu akhirnya bisa bersatu. Kita bisa lihat misalkan pada ritual haji dan umroh. Ini kan orang dari berbagai negara, suku bangsa yang berbeda-beda, tapi akhirnya mereka ya bisa bersatu. Nah, kalau ada orang bersatu di luar karena agama Allah, ya mungkin bisa bertahan, tapi tidak ada jaminan. Jadi satu-satunya jaminan perkumpulan kita, persatuan kita itu bisa bertahan, ya itu adalah karena ada tujuan bersama, yaitu mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada orang itu bersatu karena ada kesamaan hobi, atau bersatu karena ada kesamaan nama. Nah, di Jogja itu ada persatuan bagus sekali, komunitas semua orang yang namanya Agus. Nah, itu kegiatannya bagus, bikin donasi bersama-sama, kegiatan sosial bersama-sama. Jadi semua yang namanya sama itu nyatu. Di Jogja itu kreatif. Makanya kita perlu bikin itu komunitas Paktisun misalnya gitu. Nah, kalau saya kayaknya banyak. Jadi orang bisa bersatu karena kesamaan hobi, kesamaan profesi. Tapi persatuan yang seperti itu ya sangat rawan. Sama-sama seprofesi pengusaha misalkan, ya lama-lama nanti juga ada konflik, ada beda pendapat dan sebagainya, ya pecah juga. Tapi kalau kita bersatu karena berjuang untuk agama Allah, maka Allah lah yang menjaga. Fa'allafa baina qulubikum, jadi Allah lah yang kemudian mempersatukan hati kita itu sehingga kita walaupun berjauhan tapi menyatu. Sebenarnya yang terpenting itu kan bukan bersatunya badan tapi bersatunya hati. Sama dengan HP lo ya, kita punya HP misalnya nih 15 orang punya HP, disatuin itu HP belum tentu saling nyambung kalau nomornya tidak nyimpen kan gitu kan ya. Nah, ya sama dengan kita, walaupun kita duduk bersama, kalau hati kita itu nggak dipersatukan oleh Allah, secara fisik kita duduk bersama, tetapi tidak jaminan kita
bersatu. Maka ketika kita bisa bersatu di dalam agama Allah, ini sungguh nikmat yang sangat besar. Maka fa'asbahtum, kata Allah, jadilah kamu sekalian binikmatihi, dengan nikmat Allah, yaitu Allah mempersatukan hati-hati kita, ikhwanan, kita jadi bersaudara. Saya merasakan betul ketika saya pergi ke Sumatera atau yang dekat ke Cipari. Saya kan tidak kenal orang di sana itu, tapi bisa rasanya itu seperti kayak ketemu sedulur begitu itu. Ya karena sebelum saya datang ke sana itu ternyata Allah itu telah mempersatukan hati kita. Mereka kepengin ngaji dan sebagainya. Jadi begitu ketemu itu sinyalnya itu sudah kuat. Jadi ketemu pertama itu kayak sudah sering ketemu. Nah kan aneh begitu ya. Itulah karena apa? Karena Allah yang memberikan kenikmatan dengan mempersatukan hati kita. Wa kuntum ala safa hufratin, wahai orang Arab, dulu kamu berada di bibir jurang minan nari, neraka. Ini sanepan, maksudnya dengan kau masih berada di dalam kekafiran, tiada petunjuk, engkau berarti sudah ada di bibir neraka itu, hampir udah nanti masuk neraka. Tapi kemudian fa'anqadhakum minha, Allah menyelamatkanmu sekalian dari jurang neraka tersebut, enggak jadi masuk neraka. Kenapa? Karena mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika, demikianlah, seperti inilah, yubayyinullahu, Allah memberikan penjelasan kepadamu melalui agama Allah. Lakum ayatihi, untukmu ayatihi, ayat-ayatnya Allah. Jadi ayat-ayat Allah itu ada yang tertulis, ada juga yang tidak tertulis. Nah ini Quran adalah yang tertulis. Yang tidak tertulis namanya ayat kauniyah. Ayat alam semesta ini juga sangat banyak. Jadi kita itu bisa mengambil pelajaran tidak selalu dari yang tertulis. Semuanya itu pelajaran sebenarnya kalau kita itu mau merenung dan mau memikirkan. Kita lihat semut kok begitu ketemu mesti pada yang salaman mengapa gitu, nggak tahu. Itu juga pelajaran. Kita lihat ayam kalau selesai makan walaupun sisanya banyak ya tinggal pergi, buat temannya nanti, kan pelajaran juga ya. Terus kita melihat begitu hujan, angin, topan gitu selesai berhenti, tiba-tiba di bawah banyak daun-daun berguguran. Ada yang muda, ada yang tua. Oh ternyata yang namanya godong itu rontok tidak selalu yang sudah tua. Kelapa kita lihat, apa mesti yang tua yang jatuh? Ya kadang-kadang yang cengkir juga sudah jatuh. Itu pelajaran semuanya. Jadi apapun yang kita alami itu kalau mau direnungkan itu jadi pelajaran. Misalkan seperti ini, saya itu ngantri beli bensin, pas ngantri panjang banget, dilalah itu kok terlintas begini, hidup itu kok kayak ngantri bensin ini ya. Ngantri bensin, kita nggak bisa keluar dari antrian itu hanya menunggu giliran. Kita ini kan sebenarnya itu menunggu antrian, antrian dipanggil sama Gusti Allah. Kita nggak bisa keluar dari antrian, maksudnya kita mengko bakal mati ngenteni giliran. Terus dalam antrian itu kita juga nggak bisa bertukar tempat. Bisa nggak tukar tempat? Tolonglah, aku wis emeh ke ijolan sampai nggak bisa. Artinya kehidupan ini nek direnungi kabeh itu adalah cara Allah, yubayyinullahu lakum ayatihi, itu cara Allah memberikan penjelasan kepada kabeh yang direnungkan itu ternyata ada manfaatnya, karena itu adalah ayat-ayat Allah. Nah semua itu tidak ada yang kebetulan, disengaja oleh Allah, la'allakum tahtadun, agar engkau mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah. Termasuk saat hidup kita itu kadang-kadang kok hidup ini selalu banyak masalah, gonta-ganti. Itu pun sebenarnya yang disengaja sama Allah.
Allah sengaja menjadikan hidup kita itu banyak masalah. Ternyata itu ada petunjuk yang sangat besar. Misalkan begini, Anda ini orang baik, tapi sebagai orang baik itu kok kadang didolimi orang, begitu kan ya. Apa yang didolimi itu hanya orang jelek? Enggak juga kan, orang baik juga didolimi. Itu ternyata Allah itu punya maksud baik. Anda baik, tapi ke suatu ketika Anda itu didolimi orang, itu ternyata niat Allah itu supaya baiknya Anda itu kelihatan, sehingga orang lain itu jadi kepengen niru gitu loh. Itu seperti orang jualan ember. Orang jualan ember itu ceritanya dia bilang ember anti pecah tuh nggak ada yang percaya, orang nana sing tuku. Tapi bareng karo mlaku tuh embernya ditutuki, itu dia meneng baik. Malah nganeh-nganeh itu pada tuku, Mas anti pecah beneran ya? Embuh, wong tak tutuki ora pecah. Jadi begitu ember itu dipukuli dan memang tidak pecah, orang tuh baru percaya, oh ternyata embernya memang anti pecah. Jadi saat kita itu didolimi orang, padahal kita yakin kita nggak dolim orang misalnya ya, berarti itu kayak ember lagi ditutuki. Tujuannya apa? Biar orang lain tahu bahwa Anda orang baik dan akhirnya orang lain jadi kepengen niru. Oh Pak itu bagus ya, dibegitukan kok diem saja ya, wah aku kudu niru lah, seperti itu. Nah jadi semua yang terjadi pada diri kita itu juga termasuk tanda-tanda dari Allah. Di situ ada hidayah, ada petunjuk. Tapi syaratnya tadi harus dipikir dulu. Jadi apa-apa ini kan harus diolah. Kelapa itu ya ada santannya, tapi harus diparut dulu gitu itu. Tanah itu bisa jadi bata, bisa jadi keramik, tapi harus diolah dulu. Nah di sekitar kita ini semuanya itu bisa jadi petunjuk kalau bisa mengolah. Misalkan nih HP ini kan bisa merekam dan menyimpan gitu ya, nanti disimpan di YouTube. Itu kita orang beriman tuh harusnya mikirnya begini, teknologi saja itu bisa merekam perbuatan kita. Oh, malaikat tuh lebih canggih lagi ya, berarti kan rekaman mereka lebih luar biasa. Jadi berpegang teguhlah kepada agama Allah, jangan sampai tercerai-berai. Bersatu dalam apapun, mari kita niati hanya cari ridho Allah. Kalau niatnya seperti itu, maka Allah lah yang akan menjaga kita. Kita berumah tangga, kemudian kita berorganisasi apapun, selalu harus agama Allah, ridho Allah yang kita kedepankan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, war ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.